Tapi banyak yang stunting. Artinya dia tidak menggunakan pendapatannya itu untuk keperluan nutrisi makanannya. Dampak positif pasti ada, dampak negatifnya juga ada. Ya kita rencanakan aja bagaimana Kaltim itu sebagai kawasan yang ditempatkan sebagai ibu kota itu juga berkembang, Ya. kan begitu. Nah, Anda pikirkan itu. Anda pikirkan. Biar aja nanti dia berjalan. Yang penting kita tulus dan ikhlas bekerja. Amin. Itu aja. Ya, itu penting, Pak. Ya, nggak jadi beban. Mau siapa aja jadi presiden. Yang penting ibu kota negara harus jadi. Oke. Jadi, siapapun presidennya. Kembali Pak tadi Bapak sempat juga membilang bahwa dari kemiskinan lari ke IPM yang meningkat, ya kan 77,4% Pak ya. Ya lumayan lah. Nah, itu apa rahasianya? 0,055. Ya. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Itu kan dari saya aspek pendidikan, Betul. kesehatan, kan begitu. Kesejahteraan, kemudian pengaruh kebahagiaan. Itu komponennya. Jadi kalau dia misalnya masyarakat bahagia walaupun pendapatannya kecil, tapi bahagia, itu meningkatkan IPM. Nggak tahu juga saya kan. Tapi menurut saya Kalimantan Timur adalah rasional kalau dia IPM-nya itu paling tinggi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Artinya orang miskin, apa sih kriterianya? Beda-beda. Pendapatnya tidak sama persoalannya tadi. Betul. Ya kan? Ya. Di Jawa Barat banyak orang miskin. Betul, Pak. Mungkin orang miskin di Jawa Barat itu hampir separuh dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Di Jawa Tengah begitu sama. Hanya orang hidup yang... Tapi mungkin tadi tingkat kebahagiaannya oke, mungkin ya. Nah, kalau berapa besar... Atau gara-gara IKN bahagia Pak jadinya? Nggak juga? Tapi Nggak ada kan pengaruh? kalau dari nomor 3 kan keturun ke nomor 4 tuh. Dulu sebelumnya bukannya 5 ke 4 gitu? Enggak, kita Nomor nomor 3 3. ya? Oke. Nomor 3. Di bawah DKI, DIY, Kaltim. Oke. Kan begitu. Saya nggak tahu, tapi kok nilainya naik gitu. Ya, nggak tahu juga. Pak, ini sih masih ada 1 tahun sisa untuk periode ini. Nggak sampai. Nggak sampai. September. Oktober ya? Oke. Apa yang Oktober, paling Pak. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan. apa yang paling krusial yang harus Bapak lakukan yang menurut Bapak harus diwujudkan segera? Ya, ada beberapa sih, misalnya yang kita ini kan dari indikator kesejahteraan itu masih ada 2 yang menurut saya itu juga krusial ya. Nggak tahu kenapa datanya. Yang lain-lain kita di atas nasional semua. Ya. IPM kita di atas nasional. Ya. Ekspor nasional, investasi Info nasional. ya, itu pokoknya nilai ekspor, pokoknya pendapatan per kapita di atas semua. Gini rasio kita di atas nasional, pokoknya lumayan. Ya ada 2. Apa itu, Pak? Tadi Kemiskinan? kematian ibu melahirkan dengan bayi. Nah, padahal kan kalau dari segi pendapatan kan harusnya tidak terjadi kan, Iya. orang sehat kan. Nah, itu dia. Termasuk stunting juga Pak? Coba dilakukan diteliti di mana ada sebabnya itu. Stunting juga gimana Pak? Stunting ada. Tapi kalau stunting ini mulai kuda ke tembaga. Oh, oke. Saya ini kan golongan orang stunting, pendek. Nggak Iya, masalah iya. itu. Nah, itu begitu. Yang penting bahagia, Pak. Ya banyak begini, karena apa namanya? Jadi banyak orang yang sekarang dia punya kehidupan atau misalnya memiliki sebuah penghasilan yang besar, tapi dia tidak menggunakan penghasilannya itu untuk keperluan gizinya. Ya. Banyak itu di nelayan-nelayan. Perhiasan emasnya itu dari sini sampai ke bahu. Tapi banyak yang stunting. Artinya dia tidak menggunakan pendapatannya itu untuk keperluan nutrisi makanannya. Sementara ya asumsi saja ini, mungkin salah ya, tapi saya kira gitu kejadian. Banyak yang keluarganya itu kelihatan kekurangan gizi,
Tapi dia berangkat umrah, berangkat haji. Ya. Ya. Ada. Terus untuk meminimalisasi kematian ibu dan anak itu Nah itu dia, lagi dilakukan penelitian kerjasama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan, untuk kita mengetahui apa sih sebabnya. Dan juga kerjasama dengan Unmul, ya, supaya untuk diteliti siapa sih penyebabnya itu. Termasuk yang stunting itu. Jadi ukurannya tadi ibu Kematian ibu, mati, dan iya. itu kan ukurannya pasti stunting, ada kaitan stunting. Gizi juga, Pak. Gizi. Buruk. Terbesar di mana, Pak, di Kaltim? Di Pasir ya. Oke. Kutai Timur juga. Dari Kutai Timur itu kan dari segi tingkat kesejahteraannya kemiskinannya nggak ada. Kecuali pendatang. Kalau di pedalaman itu kan penghasilan sawitnya sudah luar biasa. Ya. Makanya jadi membingungkan itu. Paradok jadi, Pak, ya? Ya. Mudah-mudahan segera selesai 1-2 bulan ini hasil penelitian. Tadi Bapak sebut ada 2, satunya ibu dan anak, kemudian satunya apa lagi, Pak? Ibu dan anak, itu aja. Oh, Satu kematian Jadi, ibu. kematian ibu melahirkan dan bayi. Oh, bayi. 2 itu. Jadi 2 ini, kematian bayi ini sebenarnya ada kaitannya satu sama lainnya. Nah itu kan ada terkait juga dengan persoalan kekurangan gizi kan, otomatisnya kan stunting. Itu dia. Jadi ke edukasi masyarakat ya, Pak? Itu dia. Oke. Pak, satu lagi soal Dari IKN, tadi Pak. satu terus. Biasanya triknya gitu, Pak. Satu terakhir, Pak, dari saya. Nanti dari bilang kata soal IKN ini. Di Kaltim itu mau jadi apa sebenarnya setelah ada IKN? Ya jadi Kaltim. Oke. Memang mau jadi apa? Seperti apa nanti kalau kita boleh membandingkan dengan provinsi yang lain, adakah gambaran besar Kaltim akan menjadi seperti apa? Ya pasti ada dampaknya. Dampak positif pasti ada, dampak negatifnya juga ada. Ya kita rencanakan aja bagaimana Kaltim itu sebagai kawasan yang ditempatkan sebagai ibu kota itu juga berkembang, Ya. kan begitu. Dan pelajaran kita sudah jelas bagaimana Jakarta sebagai ibu kota negara, kiri kanannya itu kan perlu sekali diperbaiki. Jadi jomplang banget antara Jakartanya dengan Pikiran. pinggirannya. Nah itu yang menjadi pelajaran. Nah pelajaran seperti itu menjadi pedoman bagi gubernur selanjutnya untuk bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat. Gitu. Tapi kita lumayan tahun 2023 ini dari segi pendapatan kita sudah jauh melonjak. Biasanya 30-32 triliun. Sekarang 67 triliun. Betul. Terbesar kayaknya, Pak. Dari dalam- dana provinsi, kabupaten, kota dengan instansi vertikal. Melonjak, nggak pernah dalam sejarah. Terbesar sepanjang sejarah berarti, Pak, ya? Sampai saat sekarang ini. Jadi perhitungan saya nanti APBD Provinsi Kalimantan Timur itu lebih daripada 23 triliun dari 17,2. Ya, jadi diperkirakan ada dana DBH. Silpa itu 2,9, 3,9. 2,9, kemudian dana transfer kekurangan bayar itu 3,6 triliun. ya. 7,2. Nggak pernah dalam sejarah. Oke. Luar biasa. Jadi mencapai 22 sampai 23 triliun, 23. Nah udah, itu kan sisa saya kan cuma September. Setelah itu, Pak, setelah itu persiapan Bapak untuk 2024 Karena aku pikirkan itu. Nggak aku pikirkan. Biar aja nanti dia berjalan. Yang penting kita tulus dan ikhlas bekerja. Amin. Itu aja. Ya, itu penting, Pak. Ada ikhtiar. Ya, Syukuri yang sudah kita jalanin. dapatkan dan kita kerjakan. Cukup usaha, cukup ikhtiar. Ya, termasuk ikhtiar itu doa juga kan. Ya. Udah selesai. Nggak usah terlalu pikir. Hidup ini nikmati, syukuri, nikmati, syukuri, nikmati, syukuri. Jangan merugikan orang lain. Itu prinsip hidup. Selesai.
Apa repot-repot? Siap. Sudah ada yang ini Pak, melobi Bapak untuk ikut ke nasional atau Nggak usah dipikir itu. nggak usah dipikir? Tapi sudah ada melobi Pak ya? Pikirkan ini suasana demokrasi di Indonesia itu beda dengan suasana demokrasi di negara lain. Hmm. Benar. Ya. Jadi nggak usah dipikir. Habisi baterai kita aja kalau ini kita. Artinya nggak jadi beban di Bapak sendiri karena Nggak jadi beban. Pak Anies dari diusung Nasdem, juga Bapak dari Nasdem. Ya, nggak jadi bebannya. Mau siapa aja jadi presiden. Yang penting ibu kota negara harus Ada jadi. kreatif. Oh, oke. Jadi, siapapun presidennya, ibu kota negara. Di Kaltim. Oke. Karena itu kepentingan bangsa. Betul. Ya, kepentingan generasi bangsa kita, milik bangsa kita, bahkan milik bangsa-bangsa di dunia ibu kota negara itu. Dan itu adalah sebuah perwujudan dari cita-cita proklamator pemimpin besar bangsa kita, John Soekarno. Cita-cita daripada presiden kedua kita Bapak Soeharto. Cita-cita Bapak Presiden ke-6 kita Bapak SBY. Itu cita-cita mereka yang diwujudkan. Jadi bayangkan ini bagaimana Jakarta pada saat Soekarno, pada saat Soeharto, pada saat SBY. Ada nggak hasil penelitian pada saat itu Jakarta itu kumuh, macet, banjir, sinking land? Nggak ada. Baru diteliti 2 tahun terakhir bahwa rata-rata lebih kurang 18 sampai 22% Jakarta itu mengalami sinking land. Ya. Average 4 cm per tahun. Kalau 100 tahun lagi sebagai ibu kota negara, maka akan tenggelam. 400 cm berada di bawah permukaan. 4 meter. Termasuk istana, termasuk Monas. Itu masuk dalam kawasan. Itu apa namanya? Hasil Penelitian. Dewan Pakar. Ya. Zaman Soekarno nggak tahu itu bahwa begitu, tapi dia mau memindahkan. Nah, Soeharto juga begitu. Nggak tahu dia kalau itu akan terjadi. SBY juga begitu. Nggak tahu dia bakal terjadi. Ternyata itu. Artinya apa? Artinya ada sebuah energi yang diberikan kepada Presiden Jokowi Ya. Mewujudkan. untuk mewujudkan. Ya. Itu sebuah legacy besar dari seorang presiden dan beberapa orang niat tadi tujuan cita-cita beberapa presiden. Dan Udah, itu aja. Saya mau siapa nih presiden? Jadi tidak ada ide. Mungkin kalau tadi kan cita-citanya Pak Soekarno, Pak Harto. Kalau cita-citanya Pak Isran sendiri atau Isran W mungkin ada. Gak apa? Nggak usah saya sampaikan ke kalian. That is my secret. Oh. Ayo Bapak, apa berarti? Gak usah. Tenang aja, Belanda udah lari.